सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन. Bagaimana kisah hijrahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ke Habsyah dan rumor kaum Quraisy telah menerima Islam yang membuat sebagian sahabat kembali dari Habsyah? Itu yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita sama-sama mengikuti jejak sang Rasul. Ya qalbi yazkur Ahmada Aynal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hari-hari yang mencekam. Hijrah ke Habsyah merupakan keharusan. Ketika penderitaan kaum muslimin telah sampai pada puncaknya dan kaum Quraisy terus bertambah dalam tindakan yang merugikannya, maka Hazrat Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin, "Hijrahlah kalian ke Habsyah." Kemudian beliau juga bersabda, Raja Habsyah adalah raja yang menyukai keadilan dan kebijaksanaan, serta tidak ada seorang pun yang ditimpakan kezaliman di bawah kekuasaannya. Pemirsa MTA, negara Habsyah yang dalam bahasa Inggris disebut Ethiopia atau Abyssinia terletak di arah timur laut benua Afrika, dan dari segi tempat, tepatnya berhadapan dengan negara Arab di bagian selatan. Dan di antara keduanya tidak ada satupun negara yang menghalanginya selain daripada Laut Merah. Di masa ini, di Habsyah berdiri pemerintahan Kristen yang kuat dan rajanya disebut dengan Raja Negus. Bahkan hingga sekarang pun pemerintahannya disebut dengan nama ini. Habsyah bersama Arab memiliki hubungan yang dalam perdagangan. Pada saat itu, pusat pemerintahan Habsyah terletak di Aksum, yang dekat dengan kota Adowa. Raja Negus sendiri namanya adalah Asamah, dikutip juga oleh Bukhari dan Zurqani. Ia merupakan seorang raja yang adil, cerdas, dan kuat. Pemirsa MTA, menurut Ibnu Sa'ad, kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Habsyah pada bulan Rajab tahun 5 Nabawi. Kemudian, menurut Ibnu Hisham sendiri, di antara mereka yang hijrah banyak nama yang terkenal. Pertama, Hazrat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kedua istri beliau, Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu ta'ala anha. Ketiga, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dan keempat, Zubair ibnul Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Kelima, ada Abu Huzaifah bin Ubah radhiyallahu ta'ala anhu. Keenam, Utsman bin Maz'um radhiyallahu ta'ala anhu. Ketujuh, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kedelapan, Abu Salamah bin Abdul Asad radhiyallahu ta'ala anhu serta istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Pemirsa MTA, ini merupakan hal yang aneh bahwa di antara kaum muhajir pertama
banyak orang-orang yang memiliki hubungan dengan kabilah-kabilah Quraisy yang kuat, dan tidak nampak orang yang lemah yang darinya diketahui dua hal. Pertama, orang-orang yang memiliki hubungan dengan kabilah-kabilah yang kuat pun tidak terjaga dari kezaliman kaum Quraisy. Kemudian yang kedua, orang-orang yang lemah, misalnya budak-budak dan lain sebagainya, saat itu berada dalam kondisi lemah dan tidak berdaya sehingga tidak mampu untuk berhijrah. Pemirsa MTA, Ibnu Sa'ad dan Zurqani menulis bahwa ketika para muhajir ini telah sampai ke Habsyah dengan melakukan perjalanan dari arah selatan yang pada masa itu adalah pelabuhan Arab, kemudian mereka dengan karunia Allah Ta'ala bertemu dengan sebuah kapal dagang yang benar-benar siap untuk berangkat ke Habsyah. Sebagaimana mereka semua berlayar di dalam kapal itu dengan aman dan kapal pun berangkat. Kaum Quraisy Mekah yang ketika mengetahui hijrahnya kaum muslimin, mereka sangat marah bahwa mangsa ini terbebas dari tangannya. Oleh karena itu, mereka mengejar para muhajirin ini. Namun, ketika orang-orang telah sampai ke pesisir pantai, lalu kapal telah berangkat. Oleh karena itu, mereka kembali dengan kegagalan dan kekecewaan. Kaum muslimin telah sampai ke Habsyah. Mereka pun memperoleh kehidupan yang sangat aman. Pemirsa MTA, ada rumor bahwasanya kaum Quraisy telah menerima Islam dan ini menyebabkan kaum muhajirin kembali dari Habsyah. Tidak beberapa lama para muhajir itu hijrah ke Habsyah. Kemudian sebuah rumor telah sampai kepada mereka bahwa kaum Quraisy telah menerima Islam. Sekarang Mekah telah menjadi kota yang aman, sentosa. Zurqani menulis, akibat dari rumor ini, kebanyakan muhajir kembali pulang ke Mekah tanpa berpikir panjang. Namun, ketika kaum muslimin sampai ke Mekah, mereka mengetahui bahwa kabar ini adalah dusta. Sekarang mereka malah menghadapi musibah yang besar. Pada akhirnya, sebagian dari mereka kembali dari perjalanan ini, dan sebagian lagi mereka diam-diam pergi ke Mekah di bawah perlindungan seseorang yang memiliki pengaruh dan kekuatan. Pemirsa MTA rahimakumullah, peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Nabawi, yakni antara permulaan hijrah dan kembalinya muhajirin hanya dengan rentang waktu 2,5 hingga 3 bulan saja. Walaupun pada hakikatnya rumor yang benar-benar dusta dan tidak berdasar ini telah disebarkan oleh Quraisy yang tujuannya adalah mengembalikan muhajirin dari Habsyah ke Mekah. Pemirsa MTA, di dalam Bukhari dijelaskan bahwa suatu kali Hazrat Rasulullah SAW sedang membacakan ayat surat An-Najm di halaman Ka'bah. Pada saat itu juga ada beberapa pemimpin kaum kafir dan beberapa kaum muslimin juga. Ketika beliau selesai membaca surat An-Najm, kemudian beliau sujud. Semua orang Islam dan kaum kafir pun bersujud bersama beliau. Walaupun alasan kaum kafir bersujud tidak dijelaskan di dalam hadis, namun diketahui bahwa ketika Hazrat Rasulullah SAW membaca ayat-ayat ilahi dengan suara yang sangat menyentuh kalbu, dan ayat-ayat itu di dalamnya dengan khusus menggambarkan keesaan, kekuasaan, serta keperkasaan Tuhan dalam kata-kata yang fasih
dan komprehensif. Dan kebaikan-kebaikannya diingatkan. Kemudian kaum Quraisy pun diperingatkan dengan kalimat yang sangat mulia dan agung, bahwa jika mereka tidak melepaskan keburukan mereka, maka keadaan mereka akan seperti kaum sebelum mereka yang mendustakan Rasul-Rasul Allah. Dan pada akhirnya di dalam ayat-ayat ini diperintahkan bahwa datanglah dan bersujudlah di hadapan Allah, yakni Quran surat An-Najm ayat 63. Pemirsa MTA, setelah membaca ayat-ayat tersebut, Hazrat Rasulullah SAW dan semua orang Islam bersujud karena dorongan hati. Lalu mujizat kalimat itu dan pemandangan itu telah mempengaruhi kaum Quraisy, sehingga mereka pun karena dorongan hati bersujud bersama kaum muslimin. Kaum Quraisy merupakan kaum yang benar-benar hendak mengembalikan muhajirin dari Habsyah. Mereka sendirilah yang menyebarkan rumor ini dengan membuat dalih oleh tindakan mereka sendiri, bahwasanya kaum Quraisy Mekah telah menerima Islam dan sekarang Mekah benar-benar aman bagi kaum muslimin. Pemirsa MTA, ketika kabar ini sampai kepada muhajirin di Habsyah, lalu mereka secara alami sangat senang mendengarnya dan mereka pun kembali pulang dengan penuh antusias karena senang. Kemudian ketika mereka sampai di Mekah, lantas mereka mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Karenanya sebagian dari mereka pun memasuki Mekah dengan diam-diam dan berada di bawah perlindungan seorang pemimpin Quraisy yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Sedangkan sebagian dari mereka yang lain kembali ke Habsyah. Pemirsa MTA, dikarenakan hari demi hari kaum Quraisy terus bertambah dalam penganiayaan dan tirani mereka, oleh karena itu atas petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin pun bersiap-siap untuk berhijrah dengan sembunyi-sembunyi. Setelah mendapatkan kesempatan, mereka pun keluar pelan-pelan. Menurut Zurqani, hijrah kedua ini telah dimulai secara berangsur-angsur, sehingga dengan jumlah akhirnya muhajirin Habsyah mencapai 101 orang, yang diantaranya ada 18 orang perempuan. Ketika di Mekah, sangat sedikit sekali kaum muslimin yang tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sejarawan menulis bahwasannya hijrah ini dinamakan hijrah Habsyah kedua. Pemirsa MTA rahimakumullah, itulah kisah dari para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Habsyah. Mereka karena kekejaman kaum Quraisy, karena penganiayaan kaum Quraisy, terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan sanak saudara, dan bahkan meninggalkan harta bendanya. Kemudian pemirsa MTA, jahatnya kaum Quraisy tidak sampai di situ saja. Bahkan mereka berani menyebarkan rumor-rumor yang tidak baik berkenaan tentang kaum Quraisy sendiri yang telah menerima Islam. Sehingga hal tersebut membuat kaum muslimin yang ada di Habsyah kembali ke Mekah, yang tujuannya sendiri adalah membuat kaum muslimin kembali dianiaya oleh kaum kufar Quraisy. Pemirsa MTA, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran bahwasanya selain daripada penganiayaan-penganiayaan yang diterima oleh kaum muslimin dan hijrah mereka ke Habsyah, ada juga
pemimpin yang bijaksana, yakni Raja Negus yang siap sedia menerima kaum muslimin dan memberikan keamanan kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua untuk meneladani kisah-kisah para sahabat dan menjadi pemimpin yang adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.